warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Malaem, kelas A22, Prodi S1 Keperawatan, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Makassar. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi organ reproduksi pada pria dan wanita. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi organ reproduksi pada pria. Yang pertama ada penis. Penis merupakan organ seks pria yang digunakan dalam aktivitas seksual. Penis salah satu organ yang mengalami perubahan seiring pertumbuhan masa puber pria. Organ penis terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama, kepala penis, kedua, batang penis, ketiga, buah jakar, dan yang terakhir, lubang pada ujung kepala penis. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi yang berbentuk seperti kantong. Skrotum terletak di belakang atau pangkal penis. Skrotum juga merupakan tempat testikel atau buah jakar. Selanjutnya ada testis. Testis berada di dalam skrotum dan berperan sebagai tempat reproduksi sperma dan testosteron. Secara umum, pria memiliki 2 testis di kanan dan kiri berbentuk oval. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berada di belakang testis. Epididymis berfungsi untuk memasak atau mematangkan sperma setelah diproduksi agar bisa membuahi sel telur. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang berguna mengantarkan sperma keluar saat ejakulasi terjadi. Vas deferens terletak di bagian belakang buah jakar. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis terletak di bagian dasar kantung kemih. Vesicula seminalis berperan memberikan tenaga bagi sperma untuk aktif bergerak. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan yang mendorong sperma saat ejakulasi akan terjadi. Kelenjar prostat juga menjaga agar sperma tetap sehat. Terakhir ada uretra. Uretra memproduksi cairan untuk melumasi kantong kemih. Uretra juga berguna mengurangi tingkat keasaman pada saluran kemih setelah urin keluar. Baiklah, itulah penjelasan dari anatomi dan fisiologi organ reproduksi pada pria. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terbagi menjadi 2 bagian, organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Selanjutnya ada labia mayora. Labia mayora merupakan pintu gerbang organ reproduksi wanita yang melindungi bagian luar lainnya. Labia mayora berukuran besar. Pada labia mayora terdapat kelenjar keringat dan sebaceus yang memproduksi cairan lubrikasi. Pada seorang perempuan memasuki masa pubertas, labia mayora akan mulai ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora terletak di sebelah dalam labia mayora dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan karena memiliki ratusan ribu ujung saraf. Selanjutnya ada vagina. Vagina adalah saluran yang memiliki tabung berotot guna menghubungkan leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina juga berguna sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan menstruasi. Terakhir ada uretra, berfungsi sebagai
lubang keluarnya urin. Baiklah, itulah tadi penjelasan anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita bagian luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi organ reproduksi wanita bagian dalam. Pertama ada vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks. Sementara itu, bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Selanjutnya ada serviks atau leher rahim, terletak di bagian bawah dari rahim dan berperan menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada uterus atau rahim, adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Selanjutnya ada tuba falopi atau saluran tuba, berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Tuba falopi berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Terakhir ada ovarium atau induk telur, adalah jaringan kecil yang berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Baiklah, itulah penjelasan anatomi dan fisiologi organ reproduksi pada pria dan wanita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.